Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abu Hurairah cukup populer di kalangan umat Islam. Sahabat Rasulullah yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhr ini termasuk periwayat hadis terbanyak dibanding sahabat-sahabat lainnya. Bagaimana bisa Abu Hurairah meriwayatkan demikian banyak hadis sementara ia hanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang dari 4 tahun? Selain kegigihan belajar yang luar biasa, salah satu rahasianya adalah kesediaan Abu Hurairah membuntuti Nabi kemanapun beliau pergi. Namun demikian, meski terkenal sangat dekat dengan Rasulullah, Abu Hurairah pernah justru buru-buru lari menghindar. Begitu matanya melihat utusan Allah itu hendak menghampirinya, kenapa? Pertanyaan itu pula yang barangkali terbesit di benak Nabi. Tapi akhirnya dalam beberapa saat Abu Hurairah menemui beliau. "Di mana kau tadi, Abu Hurairah?" tanya Nabi. "Tadi aku dalam kondisi junub hingga membuatku tak enak duduk-duduk bersamamu," jawab Abu Hurairah. Rupanya sahabat Nabi yang satu ini buru-buru kabur untuk menunaikan mandi jinabat, menghilangkan hadas besar yang ditanggungnya. Rasulullah segera membalas, "Subhanallah, sesungguhnya orang mukmin." Dalam riwayat lain memakai redaksi Muslim, tidak najis. Demikianlah adab Abu Hurairah kepada Rasulullah sebagaimana diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sikap Abu Hurairah ini mencerminkan akhlak dan niat penghormatan yang luar biasa. Ia tak hanya ingin tampil bersih tapi juga suci saat di hadapan Nabi. Padahal kategori suci atau bebas dari hadas adalah hal yang tak tampak secara kasat mata. Namun ada yang kurang dari niat baik Abu Hurairah ini dengan pernyataan orang mukmin tidak najis. Rasulullah secara tersirat mengingatkan Abu Hurairah bahwa mandi jinabat boleh ditunda. Berhadas tidak sama dengan menanggung najis, dan tak sepatutnya ia mempersulit diri dengan buru-buru menghindar lalu mandi. Apalagi Rasulullah yang hendak menemuinya sudah terlihat di depan mata. Hal ini adalah bagian dari penjelasan ketika menghormati tamu. Abdurrahman bin Sakhr atau yang lebih dikenal dengan nama kunyah Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya sering disebut dalam kutubul hadis atau kitab-kitab hadis. Dalam Tabaqat as-Sahabah, beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan total mencapai 5.374 buah hadis. Jumlah sebanyak ini memicu munculnya stigma negatif yang dilancarkan oleh para orientalis dan sarjana muslim. Mengingat beliau baru masuk Islam dan menjadi ahlus suffah pada tahun 7 Hijriah. Artinya Abu Hurairah hanya sekitar 3 tahun saja mendapat pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan total periwayatan sahabat lain yang sedari awal sudah membersamai Nabi dalam Islam. Kisah peremehan dan perendahan kepada Abu Hurairah tercatat dalam Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, susunan Imam Abu Nuaim Al-Isfani. Pada bab tentang kekeramatan Abu Hurairah, beliau mengutip sebuah kisah sebagaimana yang diceritakan oleh Qadi Abu At-Tayyib. "Kami pernah berada dalam satu majelis diskusi dan tiba-tiba datang seorang pemuda dari Khurasan atau Iran, bertanya tentang suatu permasalahan dan meminta dalil tentang masalah tersebut. Maka seorang dari kami mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah. Akan tetapi pemuda itu menolak menerimanya dan berkata, 'Hadis ini dari Abu Hurairah tidak boleh diterima.' Entah karena memang membenci Abu Hurairah atau orang tersebut tidak tahu bahwa permintaan beliau, 'Wahai Rasulullah, kami mohon ilmu tidak akan dilupakan,' telah diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keajaiban pun terjadi. Belum sempat si pemuda menyelesaikan kalimatnya, seekor ular jatuh dari arah atas sehingga orang-orang yang ada di sana lari tunggang langgang menghindari gigitan dan lilitan hewan ini. Anehnya,
Ular yang jatuh itu hanya mengejar pemuda tersebut dan tidak ada mengejar yang lain. Menyadari dirinya telah melakukan kesalahan, akhirnya dia berkata, "Aku bertaubat, aku bertaubat." Sehingga ular itu menghilang tanpa bekas. Semoga dengan kisah ini kita selalu tergolong sebagai golongan yang selalu memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW tanpa ada sedikit pun rasa benci yang tertanam di dalam hati. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.